Kita pada kesempatan malam kali ini akan menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya tema ini menasehati kepada diri ana secara pribadi. Tema ini adalah tema yang kita ambil dalam bentuk kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Apa sih yang kita cari selama ini dalam kehidupan? Mungkin banyak di antara kita yang mencoba untuk menerka isi tema pada materi ini tentang apa. Mungkin ada yang menerka, oh ini tentang jodoh. Kalau ada yang menjawab jodoh, maaf, jawaban Anda salah. Kalau ada yang memikirkan bahwasanya apa yang kita cari selama ini adalah tentang bahagia, kalau itu yang terfikir, maka itu bukan pula yang menjadi materi kita. Tetapi materi kita berbicara tentang sesuatu yang sederhana, tetapi terkadang luput dari perhatian kita sebagai seorang hambanya Allah. Itulah materi yang akan kita jawab sekaligus menjawab pertanyaan yang kita taruh pada materi kita pada kesempatan hari ini. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan? Mari kita bareng-bareng kita kaji materi ini dengan sebuah niatan memberikan faedah dan keberkahan dalam kehidupan kita. Manusia itu di antara aktivitas pokoknya dan primernya manusia itu adalah bekerja untuk mendapatkan sandang, papan, dan pangan. Itulah merupakan aktivitas primer dalam kehidupan manusia. Tidak nabi, bukan rasul, ataupun nabi dan rasul, semuanya memiliki sebuah aktivitas bagaimana mereka harus bekerja. Karena bekerja itu merupakan bagian dari kulturnya ibadah dalam kehidupan iman. Dan sesungguhnya kehidupan kita, kapanpun kita hidup, dimanapun kita hidup, diwajibkan bagi kita untuk bekerja. Karena bekerja dan ibadah itu merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Rasulullah pun beliau berdagang. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka pun memiliki pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan mereka. Karena pekerjaan itu merupakan kulturnya kehidupan orang solih, di mana orang solih bukan hanya duduk di masjid, tetapi orang solih bagaimana juga mereka bekerja pada kehidupan mereka. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam salah satu ayatnya pada surat Al-Jum'ah, ketika Allah mengatakan faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai sholat Jumat, jangan lama-lama zikirnya sampai sore, asar ataupun maghrib. Enggak. Allah menyampaikan faida qudiyatis sholah, kalau kamu sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi untuk mencari karunia-karunia Allah di atas muka bumi. Dan para ahli tafsir memberikan makna yang paling terpilih bahwasanya Allah itu mencintai manusia di dalam kehidupan mereka beribadah kepada Allah, tapi juga mencari karunia-karunia yang Allah sebarkan di atas muka bumi untuk menegakkan tulang kita di dalam kita menjalani kehidupan dan menegakkan tulang kita di dalam kita beribadah. Itulah pekerjaan. Ini merupakan aktivitas pokok dan primer kehidupan kita selain kita beribadah kepada Allah. Makanya ketika kita bekerja, maka ini merupakan bagian dari sebuah perintahnya Allah. Ketika kita bekerja, apabila niatan kita tinggi bahwasanya kita bekerja supaya kita dan keluarga kita tidak menjadi beban, dan kita bisa membantu orang dengan apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, semakin lebih mulia di sisi Allah. Dan itu merupakan bagian dari hal yang luar biasa ketika Islam menempatkan pekerjaan pada kehidupan orang yang beriman. Makanya Islam tidak menerima mereka yang pengangguran. Islam itu tidak menerima mereka yang berpangku tangan. Islam juga tidak menerima orang yang duduk di masjid lalu menjadi beban bagi orang lain. Sebagaimana Umar pernah menjumpai seseorang berada di dalam masjid 1-2 hari dan tidak keluar dari masjid, tetapi dia selalu meminta supaya diberikan dinar dan diberikan dirham. Umar melihat pemuda ini tidak keluar dari masjid, didatangi sama Umar, ditendang sama Umar. Antum tahu kan kalau ditendang sama Umar sekuat apa tendangan beliau? Ditendang sama seorang Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan innas samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan emas dan tidak menurunkan perak. Pergilah kamu untuk mencari karunia Allah. Itu menunjukkan kepada kita kulturnya kehidupan orang yang beriman itu adalah bekerja. Makanya ada sebuah dialog orang solih yang luar biasa, dan ini merupakan salah satu dialog yang banyak membuat saya mendapatkan inspirasi kebaikan. Ada seorang ulama salaf yang bernama Sabit. Ada seorang ulama yang beliau
bernama Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Beliau punya majlis, beliau punya murid. Maka kemudian ada salah satu muridnya yang terlambat, ya ta'akhir min majlisihi, dia terlambat dari majlisnya. Maka Sabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri muridnya dari Hasan Al-Basri, mencari ini mana murid saya yang satu ini, kok dia tidak datang. Sikapnya ketika mencari muridnya sebagaimana sikap Sulaiman ketika mencari hudhud. Ternyata dia tidak mendapati, ya tafaqat anhu, dia tidak mendapati muridnya itu ada. Lalu beliau kemudian tunggu, ini kemana murid saya pergi. Ternyata muridnya datang tergopoh-gopoh, terlambat. Lalu kemudian ditanya sama Sabit Al-Bunani, lima ta'akharta, kenapa kamu telat? Lalu kemudian muridnya mengatakan, fi hikmatin ra'aituha fi masirati hadal majlis. Saya mendapatkan hikmah fi masirati, dalam perjalanan saya datang ke majelis ini, yang membuat saya terlambat wahai guru kami. Dengan begitu takzimnya dia menyampaikan hormatnya dan permintaan maafnya kepada gurunya Sabit Al-Bunani, saya telat karena saya menjumpai ada hikmah yang saya lihat. Maka Sabit Al-Bunani lalu berkata kepada muridnya, ma ra'aita, apa yang kamu lihat dari hikmah yang kamu jumpai fi masirati ila hadal majlis, dalam perjalanan kamu menuju kepada majlis ini, hikmah apa sih yang kamu jumpai? Begini wahai guruku, saya dalam perjalanan tiba-tiba saya melihat di atas pohon ada sarangnya burung. Lalu saya menjumpai dari bawah ada burung yang sakit, sayapnya dalam kondisi sakit dan tidak bisa dia terbang karena kondisi sayapnya yang sakit. Maka kemudian saya menunggu di bawah dan berpikir, dari mana rezekinya burung ini ketika sayapnya sakit, ketika dia tidak bisa terbang dari satu dahan kepada pohon yang lainnya. Lalu rezekinya dari mana? Karena saya ingin mendapatkan hikmah atas apa yang saya lihat, saya langsung duduk. Saya gelar itu lapak, saya duduk, saya menjumpai, saya melihat itu. Sebagaimana kalau orang ketika melihat sebuah film, saya duduk, saya menjumpai, saya ingin tahu dari mana rezekinya burung itu ketika burung itu dalam kondisi sakit. Maka ketika beberapa waktu saya menunggu, Allah mengirimkan jawaban. Ada burung yang terbang membawa cacing. Lalu burung yang terbang membawa cacing sampai kepada sarang burung yang sakit. Lalu dengan tulus memberikan cacingnya kepada burung yang sakit. Dia terbang lagi. Beberapa saat kemudian membawa cacing lagi. Lalu kemudian datang lagi kepada sarang burung yang sakit dan memberikan cacing itu kembali kepada burung yang sakit. Lalu disitulah saya mendapatkan sebuah hikmah. Hikmahnya apa? Berarti apapun kondisi saya tidak perlu khawatir terhadap rezeki saya. Karena apa? Burung yang sakit saja Allah kirimkan burung yang sehat untuk membawa cacing kepada burung yang sakit. Padahal burung tidak bisa secara penampakan, tidak seakan-akan memiliki komunikasi. Maka itulah hikmah yang saya jumpai. Perhatikan gurunya. Gurunya ketika mendapati itu disampaikan oleh muridnya, lalu kemudian gurunya berkata, hikmah apa yang kamu jumpai? Saya tidak perlu khawatir, kalaupun saya nanti sakit, saya telah tahu siapa rezeki yang akan memberikan kepada saya. Allah yang mengaturnya. Lalu perhatikan Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani lalu berkata kepada muridnya, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak menempatkan dirimu sebagai burung yang sehat yang membawa cacing untuk diberikan kepada burung yang sakit? Kenapa kamu merendahkan dirimu untuk menjadi burung yang sakit? Tinggikanlah dirimu untuk menjadi burung yang sehat yang membawa manfaat kepada burung yang sakit. Kita ini orang beriman, jangan menempatkan diri kita menjadi beban bagi orang lain. Bekerjalah dengan apa yang Allah perintahkan dan tolonglah banyak orang dengan apa yang kamu dapatkan dalam pekerjaan itu. Perhatikan jawaban dari muridnya. Beliau mengatakan, wal hikmah indahu khairun wa ahsan. Hikmah yang dimiliki oleh guruku lebih baik daripada hikmah yang saya miliki. Dialog ini bukan dialog imajiner, tapi dialog ini nyata, pernah terjadi di antara orang solih. Untuk menggambarkan satu faedah dalam kehidupan kita, bahwasanya bekerja dengan sebuah niatan untuk mencukupi keluarga kita dan tidak menjadi beban bagi orang lain, itu merupakan bagian dari ibadah. Dan ini merupakan bagian dari kulturnya kehidupan orang muslim, bahwasanya mereka itu adalah bekerja.